Nah guys, sekarang ini setelah kepergian Kurama, cerita Boruto tuh rehat sejenak dari chapternya setelah episode 220 ini nanti. Karena selanjutnya akan memasuki cerita original dari studio produksinya, ya Ujian Chunin tepatnya. Seperti yang kita tahu, sudah ada informasi tentang kelanjutan Boruto kedepannya itu, dimana sudah diinformasikan nih oleh Organic Dinosaurs. Cerita Boruto episode 220 ini nanti kemungkinan mengambil tema chapter setelah Ishiki gugur itu dan menampakkan sisi lain dari Code Kara. Bahkan judulnya saja berbunyi waktu yang tersisa. Nah, di antara topiknya adalah perkembangan transformasi Otsutsuki dari Boruto itu. Lalu apa pertanyaannya yang akan dilontarkan Gaara pada Nana Daime? So, kita breakdown jalan cerita Boruto episode 220. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai breakdown Boruto 220 waktu yang tersisa. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Disclaimer on juga di sini, beberapa informasi akan mengandung spoiler. Jadi jika kalian nggak tertarik tentang breakdown ini, bisa cek video kita yang lain, oke? So, kita mulai. Nah, dari sebuah sinopsisnya berbunyi seperti ini. Orang-orang yang telah diberi karma oleh anggota klan Otsutsuki secara bertahap mengambil alih pikiran dan tubuh mereka selama transformasi Otsutsuki. Di situasi sekitar Boruto dan transformasi Otsutsuki-nya itu cukup serius. Selain itu, mereka perlu mendiskusikan Code yang menjadi pemimpin Kara dan gerakannya itu. Ayah Boruto yang merupakan Nana Daime Hokage, Naruto, menyerukan pertemuan para Kage untuk bertemu dengan yang lain dan membicarakan masalah serius ini. Di antara topiknya adalah perkembangan transformasi Otsutsuki Boruto yang pada akhirnya akan menjadi situasi dengan level ancaman setara dengan kasus Ishiki. Jadi ini menjadi pertanyaan tentang apa yang akan dilakukan jika situasi itu muncul. Apakah ada hal yang bisa dilakukan tentang hal itu sama sekali? Nah, selain itu, Kazekage Gaara bertanya kepada Naruto seperti ini. Apakah kamu sudah siap untuk menyerang dan mengalahkan putramu sendiri? Sebagai seorang ayah, apa keputusan Naruto? Ya, itulah tadi sinopsisnya yang sudah menggambarkan jalan ceritanya. Oke, kita mulai breakdown nih. Ini artinya cerita 220 ini dibuat di animenya dan tayang di 17 Oktober 2021. Nah, banyak prediksi nih karena berjudul Sisa Waktu. Ini kemungkinan akan ada gambaran di mana Ishiki Otsutsuki akhirnya muncul untuk terakhir kalinya itu dari balik karma putih Code sendiri. Bagaimana bisa ya Code yang bukan pewaris murni seorang Otsutsuki di momen akhirnya dialah yang ditemuinya? Ceritanya mungkin menyinggung tentang perkataan ini. Saat Code memandangi tangannya yang memiliki karma putih itu, tiba-tiba Ishiki muncul dan berkata seperti ini. Code, pengikutku yang setia dan terkasih, takdir telah menjadi ironi. Dengan semua wadahku sekarang hilang sehingga tak ada tempat bagi jiwaku untuk tinggal. Tujuannya sekarang adalah dirimu, Code yang telah gagal menjadi wadah. Dengar Code, aku telah ditipu dan dihianati oleh Amado dan terpaksa bangkit di dalam tubuh Jigen. Karena itu aku jadi seperti ini. Itu menyebabkan karma Kawaki menghilang. Tapi sepertinya karmamu masih ada. Kau yang tak cocok menjadi seorang wadah. Nah, mendengarkan hal itu, Code langsung memandangi karmanya nih. Tapi karma ini mati. Tak seperti Kawaki, aku tak akan bisa menjadi sebuah wadah. Aku sangat terhormat kau sudah muncul di depanku. Tapi sayangnya aku tak bisa menjadi wadah yang layak untuk jiwamu. Dengar Code, karma putih tanpa wadah itu adalah warisanku yang ada di dalam dirimu dalam bentuk kekuatan murni. Dan kau akan mewarisi tekad seorang Otsutsuki. Karena karma putih itu Code, jiwaku akan segera hilang, tapi aku tak bisa membiarkan tekad Otsutsuki juga padam. Tidak saat kami telah memakan banyak planet dan terus berevolusi selama ribuan tahun. Korbankanlah Kawaki atau Uzumaki Boruto. Korbankanlah salah satu dari mereka pada ekor 10 dan tumbuhkan sebuah pohon suci. Lalu kemudian ambillah buah cakra dari pohon itu. Kau tahu Code, itu akan berisi segalanya. Catatan dari semua kehidupan yang pernah hidup dan mati di planet ini termasuk diriku. Makanlah dan tingkatkan dirimu dan lakukan semua hal itu. Maka dirimu akan menjadi Otsutsuki yang baru. Lalu pergi dan makanlah planet dalam seluruh alam semesta ini. Teruslah berevolusi hingga kau menjadi makhluk yang unik dan tak terkalahkan. Kemudian menjadi seorang dewa. Itulah tekad Otsutsuki yang akan kau warisi Code. Nah, dan setelah itu nih, kemungkinan Shin barulah berpindah ke desa Konoha sendiri, dimana setelah mereka kembali ke desa itu, orang-orang penting membicarakan sesuatu yang krusial tentang transformasi Otsutsuki.
Dan selain itu nih, mereka harus mendiskusikan tentang ancaman tersisa dari Code Kara sendiri. Dan sinopsisnya tadi, Naruto menyuruh Shikamaru agar melakukan pertemuan penting membahas masalah serius ini. Nah, dalam kisahnya ini nanti kemungkinan para Kage itu langsung akan menuju ke Desa Daun karena akan banyak hal yang akan didiskusikan. Pertama, itu adalah soal perkembangan Otsutsuki. Ya, kasusnya di sini adalah Boruto sendiri. Kita tahu bahwa Boruto bisa menjadi sebuah ancaman yang nyata karena dirinya lah satu-satunya yang masih memiliki karma di Konoha. Dan bahkan Rinnegan Sasuke itu hilang itu karenanya. Akan sangat berbahaya jika Boruto dalam kendali Momoshiki Otsutsuki. Dan menurut Nana Daime sendiri nih, ancaman ini setara dengan kasus Ishiki sendiri. Tidak adanya dengan Kurama lagi membuat para Kage itu akan tambah kesulitan karena dua ninja veteran kini telah kehilangan setengah dari daya tempur mereka. Yang menjadi pertanyaan sekarang ini nih, apa yang akan mereka semua lakukan jika situasi itu muncul dan Borushiki mengacau? Nah, sesuatu itu akan semakin rumit sih. Bahkan Gaara saja menanyakan hal ini kepada Nana Daime. Naruto, apa kamu siap untuk menyerang dan mengalahkan putramu sendiri sebagai seorang Hokage dan seorang ayah? Apa keputusanmu? Ya, pertanyaan Gaara itu sangat rumit sih. Untuk kasus Naruto sekarang ini, dia bukanlah Sasuke yang bisa kejam dan dingin pada siapapun. Dan Uchiha itu bisa saja melakukan hal seperti itu yang dikatakan Gaara kepada muridnya. Tetapi untuk kasus Naruto sepertinya akan dimulai dengan bacot no jutsu itu. Bagi kita berharap di sini sesuatu yang menarik terjadi antara Nana Daime dan Borushiki nanti. Nah, selain itu, kedua itu adalah ujian Chunin. Ya, maksud kita di sini itu adalah diskusi mengenai ujian Chunin. Karena sudah cukup lama nih pelatihan antar desa ini belum diadakan lagi karena terbentur hal-hal di luar perkiraan seperti kedatangan maupun invasi Otsutsuki. Pembicaraan mengenai ujian Chunin ini tentu juga akan sangat menarik karena di Konoha sendiri memiliki dua wadah Otsutsuki. Di antara mereka, para Kage akan bisa berpeluang menyaksikan seperti apa kekuatan tempur mereka. Nah, sebagai seorang mantan Jinchuriki Purani, Gaara seharusnya sedikit bisa merasakan bagaimana Boruto sekarang yang di dalam tubuhnya bersemayam jiwa yang menyangkutkan Otsutsuki layaknya Gaara Sukaku di masa lalu. Oke, ngomongin soal episode 220 nih, kami sih masih bisa memperkirakan di mana sedikit adegan dan cuplikannya akan membahas tentang sisa-sisa 219. Seperti mereka menceritakan bagaimana Kurama itu bisa lenyap dan bagaimana reaksi Nana Daime ke depannya. Atau mungkin nih, simpatisan dari Gaara sendiri karena kini keduanya adalah seorang mantan Jinchuriki di masa lalu. Nah, selain itu, untuk Sasuke sendiri itu pasti akan mendapatkan perawatan serius karena setelah itu para petinggi desa pasti merencanakan sesuatu jika ada masalah. Nah, kini portal dimensi milik Sasuke sudah tidak bisa digunakan lagi dan itu jelas sebuah kerugian terbesar untuk Konoha dan dunia shinobi sendiri. Tidak ada yang bisa menggunakan portal dimensi kecuali muridnya sendiri, Boruto, yang sekarang belumlah bisa mengendalikan kekuatan itu. Nah, waktu yang tersisa di sini memang sangat menarik apabila menyajikan flashback serta gambaran lebih detail lagi tentang mereka yang telah gugur itu, seperti halnya Kurama atau bahkan Otsutsuki Ishiki. Karena gini, sekarang perbincangan soal Kurama itu masih ramai sekali. Sementara untuk Otsutsuki ini berlanjut karena tekadnya itu diteruskan oleh Code Kara sendiri yang bersiap menjadi ancaman nyata dalam dunia shinobi selanjutnya. Gimana menurut kalian guys? Nah, selama menyaksikan beberapa episode Shinobi ke depan dengan tidak mengadaptasi chapternya itu dan merupakan original dari animenya. So guys, itulah tadi pembahasan kita mengenai breakdown jalan cerita yang akan terjadi berdasarkan sinopsis yang sudah keluar dalam breakdown Boruto 220. Jangan lupa kisaran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and we'll be come back.